Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, kita masih melanjutkan penjelasan tentang jalur yang ada di PBDB tahun 2022 ini. Ya, setelah video yang sebelumnya saya membahas tentang jalur prestasi, ya baik itu akademik maupun non akademik. Kali ini di video yang sekarang kita akan saksikan ini akan kita bahas tentang jalur yang namanya adalah jalur afirmasi. Nah, siapa sajakah yang dapat mengikuti jalur afirmasi ini dan apa saja persyaratannya? Silakan simak video ini sampai tuntas biar bisa memahami semua proses yang ada. Ya, namun sebelum itu silakan bagi yang belum subscribe channel ini ditekan dulu tombol subscribe-nya ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan tentang jalur afirmasi pada PBDB DKI tahun 2022 ini. Baik, berdasarkan Permendikbud pasal 21, jalur afirmasi ya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang pertama berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Nah, ditujukan baik itu yang berada di dalam zonasi sekolah maupun di luar wilayah zonasi sekolah. Artinya untuk jalur afirmasi eh, tidak terbatasi oleh zonasi sekolah. Seperti itu ya. Lalu berikutnya memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolahnya. Jadi tujuannya adalah agar eh, calon peserta didik baru itu bisa bersekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggalnya. Dalam hal calon peserta didik yang daftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Iya, artinya jika yang daftar itu cukup banyak ya melampaui kuota yang ditetapkan, maka akan diseleksi ya dalam seleksinya menggunakan jarak tempat tinggal calon peserta yang terdekat itu yang diprioritaskan ya itu yang tertera dalam Permendikbud pasal 21. Oke, berikutnya di sini ada pengelompokan prioritas jalur afirmasi. Untuk afirmasi prioritas pertama ditujukan pada anak panti yang pertama, yang kedua anak penyandang disabilitas, yang ketiga, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Ya, artinya di sini orang tuanya sebagai tenaga kesehatan yang meninggal dunia ya dalam penanganan COVID-19. Lalu yang keempat, anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP. PIP ini adalah program Indonesia Pintar ya, kecuali untuk jenjang SD. Itu sebagai afirmasi prioritas yang pertama. Lalu ada lagi afirmasi prioritas yang kedua. Yang pertama adalah anak penerima KJP Plus yang masih aktif. Yang kedua, anak yang terdaftar dalam DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial ya, yang menerima bantuan dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah anak dari pengemudi Jack Linko. Ya, ini semacam angkutan umum ya, angkutan umum. Dan yang keempat adalah anak dari penerima kartu pekerja Jakarta atau KPJ. Jadi kalau orang tuanya ini menerima atau mempunyai kartu pekerja Jakarta, ini bisa mendaftarkan dalam jalur afirmasi. Nah, lalu untuk mekanisme seleksinya tadi ya, untuk jenjang SMP SMA, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi ya, yang di situ menggunakan zonasi, lalu pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Oleh karena itu waktu mendaftar juga kelihatannya di sini diperhitungkan ya. Barangkali siapa yang lebih dulu ya, siapa yang lebih cepat. Nah, ini kita nggak tahu nih yang mana dulu yang didahulukan ya dalam penentuan seleksinya. Kalau disebutkan pertama kali sih di sini zonasi ya, zonasi yaitu tempat tinggal yang terdekat tadi sebagai prioritas. Lalu sedangkan untuk jenjang SMK, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua
Jika jumlah peserta melebihi daya tampung, nah sama kelihatannya ya, maka dilakukan seleksi menggunakan, oh ini bukan zonasi ya, indeks prestasi, lalu pilihan sekolah dan juga waktu mendaftar. Oke, di sini dikarenakan yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya bahwa SMK di sini di Jakarta sekolahnya belum terlalu banyak ya, hanya sedikit saja sehingga zonasi tidak berlaku pada jenjang SMK. Oke, ini ibaratnya rangkuman dari penjelasan untuk jalur afirmasi. Nah, berikutnya akan lebih detail lagi, kita akan bahas dengan melihat SK Kepala Dinas Pendidikan ya, tentang jalur afirmasi. Ini lebih detail lagi disampaikan ya. Yang pertama adalah kuota. Nah, untuk kuota dari setiap sekolah yang ada, untuk jalur afirmasi itu sebanyak 25% dari daya tampung. Oke, seperempatnya ya, artinya ini cukup bisa dibilang cukup besar daya tampung, tersedia seperempatnya melalui jalur afirmasi, ya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ada, 4 kelas, daya tampungnya, maka satu kelasnya itu semua dalam jalur afirmasi. Ya namun tidak dikelompokkan seperti itu ya, pasti akan disebar ke kelas-kelas yang lain. Nah, dibandingkan dengan jalur prestasi yang kemarin kita bahas, bahwa untuk jalur prestasi akademik itu kemarin, persentasenya adalah 18% ya, kalau tidak salah. Coba kita cek ke atas ya. Untuk jalur prestasi akademik ya, yang kemarin kalau saya tidak salah ingat adalah 18%. Oh, betul ya, kuota jalur prestasi akademik sebanyak 18%. Namun untuk yang non akademik ini lebih kecil lagi, itu hanya 5%. Bahkan kalau digabungkan nih, yang jalur prestasi baik akademik maupun non akademik, itu totalnya 23%, itu masih lebih sedikit daripada yang jalur afirmasi tadi. Nah, jadi bisa dibilang jalur afirmasi, peluang untuk diterimanya itu lebih besar daripada, jalur prestasi ya, seperti itu. Namun tadi, untuk bisa mengikuti jalur afirmasi itu ada persyaratan-persyaratannya yang sudah disebutkan tadi. Oke, di penjelasan yang kedua, ini sudah disampaikan tadi ya di, slide yang sebelumnya bahwa jalur afirmasi terdiri atas ini penjelasan ulang saja ya, afirmasi prioritas pertama meliputi anak asuh panti. Oke, nanti kan lebih jelas lagi akan rincikan dengan apa saja, persyaratan yang harus dilengkapi ya untuk bisa mengikuti jalur afirmasi. Oke, ini hanya mengulang yang tadi ya, saya skip saja, sama tadi sudah jelaskan. Nah, ini dia persyaratannya. Untuk afirmasi prioritas pertama, yang pertama adalah anak asuh panti. Harus memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang tercatat dalam kartu keluarga panti. Nah, di situ, digunakan adalah NIK khusus ya, untuk yang tertera pada kartu keluarga panti. Lalu melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh kepala panti sosial anak asuh bagi anak asuh panti, lalu bermaterai cukup. Oke ya, di sini ada surat pernyataan yang harus dilengkapi dengan materai. Oke, itu untuk yang, afirmasi prioritas pertama sebagai anak asuh panti ya. Nah, lalu yang kedua, anak dari para tenaga kesehatan yang meninggal dunia, jadi orang tuanya meninggal dunia waktu menangani COVID-19 kemarin. Nah, itu dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya. Oke, lalu berikutnya yang ketiga adalah anak penerima KJP Plus sekaligus PIP tadi ya, Program Indonesia Pintar yang masih aktif. Barangkali nanti akan dilengkapi dengan bisa menunjukkan kartu KJP Plus-nya sekaligus kartu PIP-nya. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. Nah, ini kelengkapannya adalah memiliki surat keterangan dari pihak yang kompeten yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru tersebut adalah merupakan anak berkebutuhan khusus. Ya, ini hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengeluarkan surat ini ya. Nah, dengan adanya mungkin beberapa tes ataupun langkah-langkah pembuktian ya di situ. Salah satunya barangkali bisa melalui psikolog ataupun
dokter ya yang kompeten di bidang ini. Lalu yang kedua, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan yang sebelumnya. Nah, mengenai persyaratan usia, kelihatannya di sini untuk, jalur afirmasi penyandang disabilitas memiliki, rentang usia maksimalnya lebih tinggi daripada, yang biasanya ya, jalur yang biasanya. Untuk jenjang SMP itu berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 nanti. Nah, ini untuk yang, jalur biasanya itu maksimal usianya adalah persyaratannya 15 tahun ya. Namun ada keistimewaan untuk yang penyandang disabilitas boleh paling tinggi 18 tahun. Itu untuk jenjang SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA di sini boleh berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 nanti. Nah, untuk yang jalur yang biasanya untuk SMA itu di angka paling tinggi 21 tahun ya persyaratan mengikuti PPDB SMA. Oke, berikutnya untuk afirmasi prioritas yang kedua. Nah, yang pertama bagi calon peserta didik baru penerima KJP Plus tahun 2021. Oke, ditunjukkan dengan memiliki kartunya ya, bagi calon peserta didik baru tersebut. Lalu bagi calon peserta didik baru yang berasal dari anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang tadi ya DTKS, itu namanya tercantum dalam berita acara serah terima DTKS dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi harus dilengkapi dulu surat-suratnya. Lalu yang ketiga, untuk bagi anak dari pengemudi Transjakarta, oh ya tadi disebutkan Jack Linko ya, pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil atau mungkin angkutan umum kecil ya, angkot. Lalu nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Ya, ini harus diurus-urus dulu suratnya ya ke dinas yang terkait. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagi anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta yang nama orang tuanya itu tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Ya, sekali lagi, semuanya ini butuh kelengkapan surat-surat yang nanti mungkin akan diminta untuk ditunjukkan ya secara langsung. Baik, itu tadi penjelasan untuk jalur afirmasi yang pada intinya adalah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang berasal dari ekonomi yang kurang mampu dan juga saudara-saudara kita sebagai penyandang disabilitas. Ya, semoga bisa dimanfaatkan jalur afirmasi ini secara sebaik mungkin ya untuk mengikuti PBDB tahun 2022 ini. Baik, demikian untuk pembahasan jalur afirmasi ya, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi dari Bapak Ibu semuanya yang anak-anaknya ingin mendaftarkan di PBDB tahun ini. Oke, demikian penjelasan saya untuk jalur afirmasi PBDB DKI Jakarta tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.